Halo, perkenalkan nama saya Bobi Yitranujutade dengan NIM 1907010174. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit leptospirosis. Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Leptospira yang berbentuk spiral yang menyerang hewan dan manusia. Reservoir utama penyakit ini adalah tikus. Infeksi pada manusia dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu kontak dengan air, tanah, dan lumpur yang tercemar oleh bakteri Leptospira, kontak dengan organ, darah, dan urin hewan yang terinfeksi, atau mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri dari genus Leptospira. Leptospira tumbuh baik pada kondisi aerobik di suhu 28-30 derajat Celcius. Genus Leptospira terdiri dari dua spesies, yaitu Leptospira interrogans atau yang bersifat patogen dan Leptospira biflexa atau yang bersifat saprofit atau non-patogen. Nah, Leptospira patogen terpelihara dalam tubuh hewan tertentu, sedangkan Leptospira saprofit ditemukan di lingkungan basah atau lembab, mulai dari air permukaan, tanah yang serta air keran. Infeksi pada manusia biasanya terjadi akibat ignisti air atau makanan yang terkontaminasi Leptospira. Organisme tersebut jarang masuk ke dalam tubuh manusia melalui membran mukosa atau luka pada kulit. Nah, setelah masa inkubasi 1-2 minggu, terjadi awitan demam yang bervariasi, yang selama waktu itu Leptospira terdapat dalam aliran darah. Organisme ini kemudian berkembang dalam organ parenkim, terutama hati dan ginjal, menimbulkan pendarahan dan nekrosis jaringan serta mengakibatkan disfungsi organ-organ tersebut seperti icterus dan pendarahan retensi nitrogen. Di Indonesia, leptospirosis tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Jumlah pasien laki-laki dengan leptospirosis lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini mungkin mencerminkan paparan dan kegiatan yang didominasi laki-laki. Untuk alasan yang sama, laki-laki remaja dan setengah baya memiliki prevalensi lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki dan orang usia lanjut. Angka kematian akibat leptospirosis di Indonesia termasuk tinggi, mencapai 2,5% sampai 16,4%. Dan hal ini tergantung sistem organ yang terinfeksi. Pada usia lebih dari 50 tahun, kematian mencapai 56%. Faktor risiko leptospirosis adalah kondisi yang melekat pada individu, seperti riwayat penyakit, usia, jenis kelamin, dan keluarga, serta kebiasaan seperti aktivitas sehari-hari, yang lebih umum di antara orang yang terkena leptospirosis dibandingkan orang yang tidak terjangkit leptospirosis. Faktor risiko biasanya tak menyebabkan penyakit, tetapi hanya mengubah probabilitas seseorang atau risiko untuk mendapatkan penyakit. Berdasarkan saran WHO, upaya pencegahan leptospirosis dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu pada hewan sebagai sumber infeksi, jalur penularan, dan manusia. Nah, pada jalur penularan, pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan memutus jalur penularan. Jalur penularan adalah lingkungan yang bisa menjadi tempat berkembang biak dan hidup bakteri Leptospira. Lingkungan dengan kondisi sanitasi yang buruk menjadi faktor risiko terjadinya leptospirosis. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah leptospirosis adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal supaya tidak menjadi sarang tikus, termasuk tempat penyimpangan air, penanganan sampah yang benar, sehingga tidak menjadi sarang tikus juga. Pada manusia, pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan individu setelah beraktivitas di lokasi yang berisiko leptospirosis. Pendidikan kesehatan untuk menggunakan alat pelindung diri bagi pekerja yang bekerja di lingkungan yang berisiko leptospirosis. Kemudian menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan, membersihkan habitat sarang tikus, pemberantasan hewan pengerat bila kondisi memungkinkan dalam pemberian kaporit atau sodium hipoklorit pada air tampungan yang akan digunakan oleh masyarakat. Itu perlu juga dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit ini, terlebih bagi kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi dan juga penyediaan pelayanan kesehatan. Sekian penjelasan saya tentang penyakit leptospirosis.
Terima kasih.